Assalamualaikum. Kenalkan nama saya Sri Komariti Putri. NPM saya C1B018002. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan tentang materi Penggadaian. Penggadaian adalah sebuah BUMN sektor keuangan Indonesia yang bergerak pada 3 lini bisnis perusahaan, yaitu pembiayaan, emas, dan aneka jasa. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdana Pasal 1150, gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seseorang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai hutang. Seorang yang berhutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berhutang tidak dapat memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Perusahaan umum pegadaian adalah satu-satunya badan usaha Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai seperti dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdana Pasal 1150 di ALU. Sejarah pegadaian di era kolonial. Sejarah pegadaian dimulai pada saat pemerintah Belanda VOC mendirikan Bank Van Lening, yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Lalu, di era kemerdekaan, pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia, kantor Jawaban Pegadaian sempat pindah ke Karanganyar, Kebumen, karena situasi perang yang kian memanas. Agresi militer Belanda II memaksa kantor Jawatan Pegadaian dipindah lagi ke Magelang. Pasca perang kemerdekaan, kantor Jawatan Pegadaian kembali lagi ke Jakarta dan Pegadaian dikelola oleh pemerintah Republik Indonesia. Dalam masa ini, Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai perusahaan negara atau PN sejak 1 Januari 1991, kemudian berdasarkan peraturan pemerintah nomor 7 1969 menjadi perusahaan jawatan atau perjan, dan selanjutnya berdasarkan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1990 yang diperbarui dengan peraturan pemerintah nomor 103 tahun 2000 berubah lagi menjadi perusahaan umum atau Perum. Kemudian pada tahun 2011 perubahan status kembali terjadi, yakni dari Perum menjadi perseroan yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintahan nomor 51 tahun 2011 yang ditandatangani pada 13 Desember 2011. Namun, perubahan tersebut efektif setelah anggaran dasar diserahkan ke pejabat berwenang, yaitu pada tanggal 1 April 2012. Lalu, manfaat pegadaian. Bagi nasabah, manfaat utama yang diperoleh oleh nasabah yang meminjam dari pegadaian adalah ketersediaan dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dalam waktu yang lebih cepat, terutama apabila dibandingkan dengan kredit perbankan. Di samping itu, mengingat jasa yang ditawarkan oleh tidak hanya jasa pegadaian, maka nasabah juga dapat memperoleh manfaat antara lain. Yang pertama, penghasilan nilai suatu barang bergerak dari pihak atau institusi yang telah berpengalaman dan dapat dipercaya. Yang kedua, penitipan suatu barang bergerak pada tempat yang aman dan dapat dipercaya. Lalu, manfaat pegadaian bagi pegadaian. Manfaat yang diharapkan dari pegadaian sesuai jasa yang diberikan kepada nasabah adalah: yang pertama, penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayar oleh peminjam dana. Yang kedua, penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu dari Perum Pegadaian. Yang ketiga, pelaksanaan misi pegadaian sebagai suatu badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur dan cara yang relatif sederhana. Yang keempat, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1990, laba yang diperoleh oleh pegadaian digunakan untuk: 1. Dana pembangunan semesta 55%, 2. Cadangan umum 20%, ketiga, cadangan tujuan 5%, dan keempat, dana sosial 20%. Sekian materi dari penjelasan saya. Maaf jika ada kata-kata yang salah. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.